Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Anda Sri Hartati, Guru Bahasa Indonesia MTS Negeri 5 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi bagian kedua. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar dan konflik. 2. Komplikasi. Komplikasi berisi munculnya masalah hingga masalah memuncak. 3. Resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah. Unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Unsur kebahasaan teks cerita fantasi yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Cerita fantasi menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti yang digunakan contohnya aku, ia, kami, mereka, Nobita, Timun Mas, dan lain sebagainya. Contoh kalimat. Namanya Ali, 15 tahun, kelas 10. Ali punya rahasia kecil, dia bisa berubah menjadi beruang raksasa. Novel Matahari Terelie. 2. Deskripsi latar. Cerita fantasi menggunakan kata yang mendeskripsikan latar seolah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Deskripsi latar suasana. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Deskripsi latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. 3. Kata dengan makna kias. Makna kias merupakan pengibaratan atau pengandaian dan tidak berarti yang sebenarnya. Contoh, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata hidungnya yang menjulang merupakan makna kias karena tidak berarti yang sebenarnya. Kata tersebut merupakan penggambaran dari kata mancung dan digunakan untuk menambahkan kesan dramatis. 4. Menggunakan kata sambung urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu digunakan untuk menjabarkan keterangan waktu pada alur cerita. Kata sambung penanda urutan waktu yang biasanya digunakan misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, sebelum akhirnya. Contoh kalimat. 2 tahun kemudian, Partha telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. 5. Menggunakan ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita untuk memulai masalah. Ungkapan keterkejutan merupakan efek yang menambahkan kesan dramatis untuk membawa pembaca ke dalam konflik yang diberikan. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman yang terbuka menyeret Nabila ke dunia lain. 6. Menggunakan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan dialog atau kalimat langsung digunakan untuk mendukung penggambaran latar dalam cerita. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Bandingkan dengan Fona berteriak kalang kabut mengatakan raksasa itu mengejar mereka. Dibandingkan dengan hanya menggunakan kalimat tidak langsung, penggunaan dialog lebih dapat menggambarkan suasana yang terjadi. Setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan tadi, sekarang waktunya latihan. Pertanyaannya adalah, apa saja struktur teks cerita fantasi? Berisi apa bagian orientasi? Berisi apa bagian komplikasi? Berisi apa bagian resolusi? Berikan contoh penggunaan kata ganti orang pada cerita fantasi. Berikan contoh penggunaan deskripsi latar pada cerita fantasi.
Berikan contoh penggunaan makna kias pada cerita fantasi. Berikan contoh penggunaan kata sambung menanda urutan waktu pada cerita fantasi. Berikan contoh penggunaan ungkapan keterkejutan pada cerita fantasi. Berikan contoh penggunaan dialog pada cerita fantasi. Terima kasih. Terus kunjungi channel ini untuk video pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Kemudian yang ketiga, jaga jarak ketika sedang berinteraksi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.